Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang PSAK 109 akuntansi zakat dan infak atau sedekah. Sebelumnya perkenalkan dulu, yang pertama ada Mbak Denis Ferawati dengan NIM 330, ada Mbak Indah Ayu dengan NIM 336, ada Mbak Alvindi Kumalasari dengan NIM 361, dan yang terakhir ada Mbak Nurul Khofifah dengan NIM 362. Selamat menyaksikan. Jadi pihak yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak atau sedekah disebut dengan amil. Nah, amil ini merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak atau sedekah. Pernyataan tersebut tidak berlaku untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak atau sedekah, tetapi bukan sebagai kegiatan utamanya. Entitas syariah tersebut mengacu kepada PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Ini adalah definisi. Yang pertama adalah amil. Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhannya diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak atau sedekah. Kemudian yang kedua adalah dana amil. Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak atau sedekah serta dana lain yang oleh pemberiannya diperuntukkan bagi amil. Dana amil ini digunakan untuk pengelolaan amil. Yang ketiga adalah dana infak atau sedekah. Nah, dana ini adalah dana yang berasal dari penerimaan infak atau sedekah. Selanjutnya adalah dana zakat. Dana zakat adalah dana yang berasal dari penerimaan zakat. Selanjutnya adalah infak atau sedekah, adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya ditentukan maupun tidak ditentukan. Selanjutnya adalah mustahik. Jadi mustahik itu adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Nah, mustahik terdiri dari apa saja sih? Yang pertama ada fakir, miskin, riqab, orang yang terlilit hutang atau gharim, kemudian ada mu'alaf, fisabilillah, orang dalam perjalanan atau ibnu sabil, dan yang terakhir adalah amil. Selanjutnya adalah muzaki. Nah, muzaki itu adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar atau menunaikan zakat. Selanjutnya adalah nisab. Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Selanjutnya, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya atau mustahik. Selanjutnya adalah infak atau sedekah, adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya ditentukan maupun tidak ditentukan. Selanjutnya adalah mustahik. Jadi mustahik itu adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Nah, mustahik terdiri dari apa saja sih? Yang pertama ada fakir, miskin, riqab, orang yang terlilit hutang atau gharim, kemudian ada mu'alaf, fisabilillah, orang dalam perjalanan atau ibnu sabil, dan yang terakhir adalah amil. Selanjutnya adalah muzaki. Nah, muzaki itu adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar atau menunaikan zakat. Selanjutnya adalah nisab. Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Selanjutnya, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya atau mustahik. Yang selanjutnya yaitu karakteristik. Beberapa karakteristik akuntansi zakat dan infak atau sedekah. Yang pertama, zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzaki kepada mustahik, baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul, periodik maupun tidak periodik, tarif zakat atau qadar, dan peruntukannya. Infak atau sedekah merupakan donasi sukarela baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak atau sedekah. Yang ketiga yaitu zakat dan infak atau sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Yang keempat,
Dalam hal mustahik yang sangat memerlukan kebutuhan dasarnya, misalnya fakir miskin, sudah tidak ada lagi dana zakat yang dapat diinvestasikan atau ditangguhkan untuk tidak segera disalurkan. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pengakuan dan pengukuran. Yang pertama itu ada zakat, penerimaan zakat. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non-kas diterima. Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar A. Jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas, B. Nilai wajar jika dalam bentuk non-kas. Penentuan nilai aset wajar non-kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan PSAK yang relevan. Jika muzaki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujrah atas kegiatan penyaluran tersebut. Ujrah ini berasal dari muzaki di luar dana zakat. Ujrah tersebut diakui sebagai penambah dana amil. Jika terjadi penurunan nilai aset zakat non-kas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurangan dana zakat atau pengurangan dana amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai A. Pengukuran dana zakat jika tidak disebabkan kelalaian amil. B. Kerugian dan pengurangan dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil. Selanjutnya mengenai penyaluran zakat. Zakat yang disalurkan kepada mustahik termasuk amil diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar A. Jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas, B. Jumlah tercatat jika dalam bentuk aset non-kas. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik. Penentuan zakat atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil. Beban penghimpunan dan penyaluran dana zakat harus diambil dari porsi amil. Amil dimungkinkan untuk meminjam dana zakat dalam rangka menghimpun zakat. Pinjaman ini sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu periode atau haul. Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil. Zakat telah disalurkan kepada mustahik non-amil jika sudah diterima oleh mustahik non-amil tersebut. Zakat yang disalurkan melalui non-amil lain tetapi belum diterima oleh mustahik non-amil belum memenuhi pengertian zakat telah disalurkan. Amil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujrah dari amil sebelumnya. Dalam keadaan tersebut, zakat yang telah disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang yang menyalurkan dan liabilitas penyaluran tersebut akan berkurang ketika zakat disalurkan secara langsung kepada mustahik non-amil. Dana zakat yang diserahkan kepada mustahik non-amil dengan keharusan untuk mengembalikannya kepada amil belum diketahui sebagai penyaluran zakat. Dana yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap atau aset kelolaan, misalnya seperti rumah sakit, sekolah, mobil ambulan, dan fasilitas umum lainnya, diketahui sebagai penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil. B. Penyaluran zakat secara bertahap jika aset tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebagai penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya. Selanjutnya yaitu infak atau sedekah.
Penerimaan infak atau sedekah yang diterima diakui sebagai penambahan dana infak atau sedekah terkait atau tidak terkait sesuai dengan tujuan pemberi infak atau sedekah sebesar: yang pertama, jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas; yang kedua, nilai wajar jika dalam bentuk non-kas. Penentuan nilai wajar aset non-kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan. Infak atau sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset non-kas. Aset non-kas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar atau infak sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai penggunaan dana infak atau sedekah terkait jika penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. Amil dapat pula menerima aset non-kas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai seperti bahan makanan atau aset yang memiliki umur ekonomis yang panjang seperti mobil atau ambulan. Aset non-kas lancar dinilai sebesar perolehan, sedangkan aset non-kas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan SAK yang relevan. Penurunan nilai aset infak atau sedekah diakui sebagai: yang pertama, pengurangan dana infak atau sedekah jika disebabkan kelalaian amil; yang kedua, kerugian dan pengurangan dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil. Dalam hal amil menerima infak atau sedekah dalam bentuk aset non-kas tidak lancar yang dikelola amil, maka aset tersebut dinilai sesuai dengan SAK relevan. Dana infak atau sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambahan dana sedekah atau infak. Penyaluran infak atau sedekah. Penyaluran dana infak atau sedekah diakui dengan sebagai pengurangan dana infak atau sedekah sebesar: yang pertama, jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas; yang kedua, nilai tercatat aset yang diserahkan jika dalam bentuk aset non-kas. Bagian dana infak atau sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambahan dana amil. Penentuan jumlah aset persentase bagian untuk para penerima infak atau sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku dituangkan dalam bentuk kebijakan amil. Penyaluran infak atau sedekah amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak atau sedekah jika amil tidak menerima kembali aset atau infak sedekah yang disalurkan tersebut. Penyaluran infak atau sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang atau infak sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak atau sedekah. Selanjutnya yaitu penyajian. Amil menyajikan dana zakat, dana infak atau sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Selanjutnya, pengungkapan zakat. Amil mengungkapkan beberapa hal terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada: yang pertama, kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik non-amil. Yang kedua, kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik non-amil, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan. Yang ketiga, metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non-kas. Yang keempat, rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik. Yang kelima, penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya. Yang keenam, hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi sifat hubungan, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode. Selanjutnya, pengungkapan infak atau sedekah. Amil mengungkapkan beberapa hal terkait dengan transaksi infak atau sedekah, tetapi tidak terbatas pada: yang pertama, kebijakan penyaluran infak atau sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak atau sedekah dan penerima infak atau sedekah.
Yang kedua, kebijakan penyaluran infak atau sedekah untuk amil dan non-amil seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan. Yang ketiga, metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak atau sedekah berupa aset non-kas. Yang keempat, keberadaan dana infak atau sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu. Jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak atau sedekah selama periode pelaporan serta alasannya. Yang kelima, hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di nomor 4 diungkapkan secara terpisah. Yang keenam, penggunaan dana infak atau sedekah menjadi aset kelolaan. Jika ada, diungkapkan jumlah dan presentasi terhadap seluruh penggunaan dana infak atau sedekah serta alasannya. Yang ketujuh, rincian dana infak atau sedekah berdasarkan peruntukannya terikat dan tidak terikat. Yang kedelapan, hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan penerima infak atau sedekah yang meliputi sifat hubungan, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan presentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran infak atau sedekah selama periode. Nah, selain itu, amil mengungkapkan beberapa hal seperti keberadaan dana non-halal jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan dan jumlahnya, dan kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak atau sedekah. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Alvini. Yang selanjutnya yaitu ketentuan transisi. Pernyataan ini diterapkan secara prospektif. Penerapan secara retrospektif diperkenankan, tetapi tidak disyaratkan. Yang selanjutnya, tanggal efektif. Pernyataan ini berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012. Penerapan ini diperkenankan. Terima kasih atas perhatiannya. Itu tadi pembahasan dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.